Bab 927. Keluarga Kerajaan Neslandia pemimpin semua klan. Nathan tertawa, "Ibu. Jawabanku sederhana, tidak ada yang layak mendirikan batu nisan untuk putramu. Siapapun yang mendirikannya akan mati." Claudia menggelengkan kepala tak berdaya. "Anakku, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat keluarga Clark." "Seberapa kuat? Aku justru ingin mendengarnya." Nathan tampak penasaran. Lagi pula Vermilion membutuhkan izin untuk menyelidikinya. Yang disebut keluarga kaya berusia 100 tahun. Keluarga kerajaan berusia 1000 tahun. Di Neslandia ada banyak keluarga kerajaan yang telah berusia di atas 1000 tahun. Dan keluarga Clark adalah keluarga kerajaan pertama di Neslandia. Dijuluki pemimpin ribuan klan Neslandia. Keluarga Clark pelan-pelan menyembunyikan diri mereka. Bahkan identitas mereka menjadi sangat rahasia. Tetapi bagi orang yang benar-benar tahu, mereka mengerti bahwa keluarga terkuat di Neslandia adalah keluarga Clark di Gandala. Claudia mengenang masa lalu. "Sebenarnya, identitasku cukup kuat. Karena keluarga Wilson adalah keluarga besar di Eletas. Tetapi dibandingkan dengan keluarga kerajaan pertama semacam ini, identitasku sangat rendah. Darahku mengalir darah yang hina. Aku tidak pantas untuk keluarga Clark. Jadi keluarga Clark bersikeras tidak membiarkan aku bersama ayahmu. Juga menentang aku melahirkanmu. Keluarga kerajaan pertama. Pemimpin semua klan. Sungguh menarik." Nathan tertawa. "Pantas saja berkas keluarga Clark level SSSSS. Ternyata memiliki latar belakang seperti itu." Senyum Nathan semakin dalam. Senyum yang sangat bermakna. "Tapi sungguh disayangkan. Tingkat rahasia berkasku adalah SSSSSS. Satu tingkat lebih tinggi dari kalian. Kenapa kalau kalian keluarga kerajaan pertama Neslandia? Aku Nathan Clark akan tetap memukul keluarga Clark. Karena mereka adalah keluarga kerajaan pertama. Jadi mereka menepati janji mereka. Membiarkanku melahirkanmu dengan syarat aku harus dikurung di tempat ini. Tapi kamu baru saja memecahkan batu nisan. Yang juga berarti melanggar aturan. Mereka pasti akan mempermasalahkannya." Claudia sudah putus asa. Keluarga Clark tidak akan membiarkan mereka keluar dari Hermahem. Juga tidak akan mungkin membiarkan dunia tahu Nathan adalah keturunan keluarga Clark Gandala. Jadi mereka akan dilenyapkan dari dunia ini. Tidak masalah jika dia mati. Namun sangat disayangkan untuk Nathan. Baru bertemu. Sudah akan memikirkan hal ini. Air mata Claudia tidak berhenti mengalir. Kirana cukup terkejut setelah mendengar tentang keluarga kerajaan pertama pemimpin semua klan. Dia bahkan harus memandang ke atas pada keluarga Wilson di Eletas. Bagaimana cara melawan keluarga Clark di Gandala? Dengan satu sentuhan jari sudah bisa menggilas mereka. Kirana sudah berkeringat dingin. Ini sama sekali bukan lawan yang sepadan. Perbedaan antara dewa dan manusia. Kirana memelototi Nathan dengan galak. "Nathan, kamu terlalu gegabah untuk masalah ini. Selain mencelakakan dirimu, juga mencelakakan ibu. Mengapa kamu begitu gegabah? Kita bisa memikirkan cara baik-baik." Bab 928. "Kamu yang mengurung ibuku selama 30 tahun. Mendengar omelan Kirana, Claudia merasa setuju. Nathan benar-benar terlalu gegabah. Dia sangat senang putranya memiliki kemampuan. Tapi juga harus melihat siapa lawannya. Karena batu nisan sudah hancur. Aku pergi atau tinggal di Hermahem sudah tidak ada bedanya. Jadi, sebelum Raja Hermahem datang, ayo kita melarikan diri. Lebih baik jika kita bisa keluar dari sini." Claudia meminta Nathan membawanya melarikan diri. "Ibu, tidak perlu buru-buru." Nathan tertawa. "Hah." Claudia dan Kirana sama-sama tercengang. Sebelumnya dia yang mau membawa Claudia pergi. Sekarang Claudia sudah bersedia. Sebaliknya dia tidak ingin tergesa-gesa. Apa yang diinginkannya? Melihat ekspresi bingung mereka berdua, Nathan menjelaskan, "Kita pasti pergi. Tapi pembalasan dendam tidak boleh terlewat satu pun. Selama lebih dari 20 tahun, mereka menindasmu. Aku akan membalasnya 2 kali lipat. Jadi aku akan menunggu mereka di sini," kata Nathan. "Nak, ibu ditindas sedikit tidak masalah. Ibu akan bahagia jika kamu baik-baik saja. Yang akan datang adalah Raja Hermahem.
Kita bisa bersembunyi saja sudah bagus. Mana mungkin mencarinya untuk membalas dendam. Ayo cepat pergi. Nathan masih keras kepala. Sienna, bawa mereka pergi. Nathan memasukkan ibunya dan Kirana ke dalam mobil. Sienna dengan cepat mengendarai mobil pergi, meninggalkan Nathan seorang diri. Raja Hermahem datang dengan sangat cepat. Selain puluhan sedan, ada beberapa truk besar. Wah, ratusan orang turun dari mobil. Raja Hermahem adalah raja di kota kecil ini. Dengan satu lambaian tangan, semua orang pasti akan datang. Raja Hermahem, Liban dan Kabili datang ke halaman rumah. Mereka hanya melihat satu sosok dengan tangan di punggungnya, dengan ekspresi tenang. Seolah khusus menunggu mereka datang. Di mana orangnya? Di mana Jalang Claudia itu? Raja Hermahem berteriak. Kabili berseru, kabur. Sudah kabur. Tadi di luar masih ada sebuah mobil. Ayah, aku akan mengejarnya. Tidak. Seluruh kota Hermahem adalah mata-mataku. Mereka tidak bisa melarikan diri. Raja Hermahem berkata dengan dingin. Dia berjalan ke halaman rumah, menatap Nathan dan bertanya, apa kamu anak jalang yang dilahirkan oleh Claudia? Nathan tampak tenang dan tidak menjawabnya. Bukankah kamu ditelantarkan di jalan dan menjadi yatim piatu? Bagaimana kamu menemukan Hermahem? Raja Hermahem sangat ingin tahu bagaimana Nathan melakukannya. Bocah tengik. Ayahku sedang bertanya padamu. Apa kamu bodoh? Cepat jawab. Kabili berkata dengan marah. Dia tidak memenuhi syarat. Jawaban Nathan mengejutkan Raja Hermahem. Sungguh sombong sekali. Beraninya berbicara dengannya seperti itu. Raja Hermahem, selama hampir 30 tahun. Apa kamu yang mengurung ibuku? Nathan bertanya. Raja Hermahem tertawa dan berkata, ya, akulah yang mengurung wanita jalang itu. Bab 929. Bunuh dia. Keluarga Clark akan memberi hadiah. Awalnya, keluarga Clark Gandala memintaku untuk mengurung wanita jalang itu dalam kota. Tapi aku mengusulkan untuk mempersempit ruang lingkup dan mengurungnya di dalam jalan ini. Aku yang memutuskan semua interaksi sosialnya dan tidak membiarkan siapapun berkomunikasi dengannya. Aku juga yang membiarkannya memiliki pekerjaan paling kotor membersihkan kotoran. Aku juga yang sengaja menaikkan harga obat, agar dia merasa lebih baik mati daripada hidup. Raja Hermahem berkata dengan kepuasan. Kamu tidak tahu. Setiap hari mendung dan hujan. Betapa indahnya saat dia berguling-guling kesakitan di tanah. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Aku mengira jika itu terjadi sekali lagi, dia pasti akan kesakitan sampai mati. Nathan dengan wajah bengis, urat-urat yang menonjol dan dua tangan yang terkepal erat. Dia berkata dengan dingin, apa kamu masih manusia? Apa hati nuranimu masih ada? Raja Hermahem tertawa. Anak muda jangan emosi. Bila mau disalahkan, salahkan ibumu. Wanita jalang itu menyinggung keluarga Clark Gandala. Jika ada yang menyinggung keluarga Clark Gandala, pasti akan berakhir seperti ini. Aku sudah cukup baik padanya. Kabili juga tertawa. Ya, kami sudah memperlakukannya cukup baik. Aku selalu memukulnya 1 kali dalam 3 hari. Pukulan berat 1 kali setiap 5 hari. Tua bangka ini benar-benar tahan pukulan. Setelah dipukul bertahun-tahun, dia tidak mati. Ini sebuah keajaiban. Mendengarkan percakapan mereka, Nathan menahan air mata. Sekelompok binatang yang tidak manusiawi. Lihat, anak ini sudah emosi. Dia ingin membunuh kita. Hahaha. Ya, lihat tampang dia yang menahan amarah. Sekelompok orang tertawa ketika melihat ekspresi marah Nathan. Nathan tertawa. Itu adalah tawa yang mengandung niat membunuh. Semua orang yang hadir pernah menindas ibuku. Dia bertanya dengan dingin. Ya, ibumu yang jalang itu. Kami semua pernah menindas juga memukulnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Raja Hermahem dan ratusan orang tertawa. Bagus. Kalau kalian mengakuinya. Kalau begitu aku akan beritahu kalian. Luka yang pernah kalian lakukan pada ibuku. Aku akan membalasnya 10 bahkan 100 kali lipat. Nathan menyeringai keji. Sejak kembali dari garda depan medan perang, dia belum pernah benar-benar memukul orang. Membunuh Raja Pembunuh 47 hanya kebetulan. Tapi hari ini berbeda. Dia akan serius melakukannya. Orang-orang ini sungguh sial. Memaksa Dewa Perang Kunlun bertindak sendiri. Hahaha.
Membalasnya 10 hingga 100 kali lipat. Dengan apa kamu membalasnya? Mengandalkan dirimu sendiri. Konyol. Titik titik titik. Semua orang kembali tertawa. Melihat Nathan seperti melihat orang bodoh. Kudengar anak ini sangat pandai berkelahi. Semua tangkap dia. Raja Hermahem memberi perintah. Puluhan orang maju menyerang. Jika berhasil membunuh anak ini, keluarga Clark akan memberi hadiah. Raja Hermahem tertawa penuh semangat. Bersambung.